Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini kelompok kami akan membahas mengenai lingkungan keuangan pada mata kuliah pasar keuangan internasional yang diampu oleh Dr. Ari Agung Nugroho. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita kenalan dulu ya sama teman-teman yang akan membacakan materi hari ini, yaitu ada saya sendiri, Siti Fatimah Bisinun, lalu ada Kevin Syaputra, Anastasia, dan juga Muhammad Iqbal Akbar. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita harus tahu dulu nggak sih apa itu keuangan internasional. Nah, keuangan internasional atau juga disebut dengan ekonomi moneter adalah cabang ekonomi keuangan yang mempelajari keterkaitan dua negara atau lebih dari sisi moneter dan ekonomi makro. Nah, untuk materi yang lebih singkat dan lebih jelasnya lagi, kita langsung saja menuju ke teman kita. A few moments later. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai aliran dana dan pasar keuangan. Aliran dana adalah perpindahan uang dari berbagai sektor ekonomi nasional. Biasanya aliran dana dikumpulkan dan dianalisis oleh bank sentral di suatu negara. Akun dari aliran dana biasanya digunakan sebagai indikator kinerja ekonomi. Adapun beberapa cara untuk mengukur aliran dana. Yang pertama itu tingkat kas reksadana. Para investor bisa melihat tingkat dari reksadana guna melakukan penentuan seberapa banyak uang yang seharusnya dimiliki oleh investor guna membeli sebuah saham. Apabila tingkat reksadana berada pada posisi rendah, hal itu menunjukkan dana institusional tidak mempunyai uang tunai yang banyak agar bisa digunakan untuk melakukan investasi pada saham baru. Ketika sebuah lembaga mempunyai tingkat reksadana yang terbilang cukup tinggi, maka hal itu menunjukkan bahwa pada lembaga tersebut mempunyai kecukupan modal guna membeli sebuah saham. Sehingga tingkatan dari reksadana ini mempunyai pengaruh yang besar dalam pembelian saham yang dilakukan oleh investor. Yang kedua yaitu utang marginal. Pada umumnya, utang marginal pada pengukuran aliran dana merupakan cara lainnya guna melihat pergerakannya, uang yang telah masuk dan keluar pada bidang ekonomi. Apabila kondisi pasar modal sedang dalam keadaan bullish, kebanyakan investor akan melakukan investasi dari semua saham yang dimiliki kepada pasar agar bisa memperoleh keuntungan. Selanjutnya yaitu pasar keuangan. Pasar keuangan adalah pasar tempat pembeli dan penjual memperdagangkan aset keuangan. Pasar saham, pasar obligasi, pasar berjangka, pasar pinjaman antar bank, pasar derivatif, pasar komoditas, dan pasar valuta asing. Semuanya adalah pasar keuangan. Adapun beberapa ciri dari pasar keuangan. Yang pertama, pasar keuangan pada dasarnya bekerja dengan menyatukan pembeli dan penjual dalam beberapa aset atau kontrak dan memungkinkan mereka untuk berdagang satu sama lain. Yang kedua, pasar keuangan dibuat dengan membeli dan menjual berbagai jenis instrumen keuangan, termasuk ekuitas, obligasi, mata uang, dan derivatif. Dan yang terakhir, pasar keuangan sangat bergantung pada transparansi informasi untuk memastikan bahwa pasar menetapkan harga efisien dan sesuai. Baiklah, kita akan membahas materi yang berikutnya, yaitu materi kedua tentang nilai tukar mata uang. Nilai tukar mata uang itu adalah harga dari mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain yang dipergunakan dalam melakukan perdagangan antara kedua negara tersebut, di mana nilainya ditentukan oleh penawaran dan permintaan dari kedua mata uang. Secara ekonomi, nilai tukar mata uang itu dapat dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama yaitu nilai tukar mata uang nominal, dan yang kedua yaitu nilai tukar mata uang real. Nilai tukar mata uang nominal itu adalah perbandingan harga relatif dari mata uang antara dua negara. Sedangkan nilai tukar mata uang real yaitu perbandingan harga relatif dari barang yang terdapat di dua negara. Selanjutnya kita akan masuk ke sistem nilai tukar mata uang. Sistem ini terdapat 4 dan kita akan membahas secara satu persatu. Yang pertama itu ada sistem nilai tukar mata uang tetap. Dalam sistem nilai tukar mata uang tetap ini, nilai tukar mata uang akan diatur oleh otoritas moneter untuk selalu konstan atau dapat berfluktuasi, namun hanya dalam suatu batasan yang kecil. Yang kedua itu ada sistem nilai tukar mata uang mengambang bebas. Dalam sistem nilai tukar mata uang ini, nilai tukar mata uang ditentukan oleh mekanisme pasar tanpa intervensi dari masyarakat. Yang ketiga ada sistem nilai tukar mata uang mengambang terkendali. Sistem nilai tukar mata uang ini merupakan perpaduan antara sistem nilai tukar uang tetap dan nilai tukar mata uang mengambang bebas. Dalam sistem ini nilai tukar mata uang dibiarkan berfluktuasi setiap waktu tanpa ada batasan nilai yang ditetapkan.
Dan yang terakhir ada sistem nilai tukar mata uang terikat. Dalam sistem nilai tukar mata uang ini, uang domestik diikatkan dan ditetapkan terhadap satu atau beberapa mata uang asing, biasanya dengan mata uang asing yang cenderung lebih stabil, misalnya dolar Amerika Serikat. Hubungan antara inflasi, suku bunga, dan nilai tukar sangat kompleks dan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor ekonomi sebagai berikut, yaitu dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu inflasi dan suku bunga. Kenaikan tingkat inflasi cenderung mendorongkan bank sentral untuk menaikkan suku bunga untuk menjaga stabilitas ekonomi. Kebijakan kenaikan suku bunga dapat mengurangi pertumbuhan ekonomi dan mengendalikan inflasi dengan mengurangi pinjaman dan mengeluarkan konsumen. Yang kedua, suku bunga dan nilai tukar. Suku bunga yang lebih tinggi dapat meningkatkan keuntungan dan investasi dalam mata uang suatu negara, menarik lebih banyak investor asing. Dengan menarik investor asing, permintaan terhadap mata uang lokal dapat meningkatkan, yang dapat menguatkan nilai tukar. Yang ketiga, inflasi dan nilai tukar. Tingkat inflasi yang tinggi dapat melemahkan nilai tukar mata uang karena daya beli menurun. Investor mungkin akan mencari aset yang lebih stabil di negara dengan inflasi lebih rendah yang dapat mempengaruhi nilai tukar.